Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bil imanil kamilin wa afhamana bi syara'i'id din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, diwajibkan atasnya berpuasa pada bulan ini. Lalu muncul pertanyaan, mengapa orang beriman mau-mau saja diperintahkan untuk berpuasa, untuk menahan lapar dan haus di bulan puasa ini? Maka jawabannya, itu adalah karena bukti ketaatan. Karena keimanan yang ada dalam dirinya. Maka dari itu, lapar dan haus ini bukan lapar dan haus yang biasa. Namun lapar karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka dari itu banyak hikmah yang didapat dengan lapar dan haus ini. Hikmah yang pertama adalah dengan kita melaparkan perut kita, itu akan menjadi jalan, menjadi cara untuk menaklukkan syahwat kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu setelah kita mengendalikan nafsu ini, apa sih hikmahnya? Di dalam ilmu mantik, manusia itu dikenal dengan manzilun baina manzilatain. Kedudukannya itu di antara dua kedudukan. Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada hewan karena manusia ini mempunyai akal. Yang mana hewan tidak mempunyai akal. Tetapi manusia ini kedudukannya di bawah daripada kedudukan malaikat. Karena mengapa? Malaikat ini tidak punya nafsu sedangkan manusia punya nafsu. Maka jika manusia ini tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka derajatnya akan turun sama dengan derajat hewan. Dan jika manusia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka derajatnya naik menjadi satu derajat dengan derajat malaikat. Bukan berarti jika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, manusia menjadi malaikat. Tidak. Ibaratnya kita tahu malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Maka apabila kita bisa menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, derajat kita sama dengan makhluk yang derajatnya sama, dekat dengan Allah. Maka dari itu, hikmah daripada Allah mensyariatkan kepada kita untuk menahan lapar dan haus, diwajibkan untuk berpuasa adalah apa? Allah ingin kita dekat kepadanya. Dan ternyata lapar ini adalah amalannya para aulia Allah, amalan para waliullah, dan amalan para sahabat Nabi yang mulia. Dikisahkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala bahwa ia melihat Imam Abu Hurairah ketika berada antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi di Masjid Nabawi. Imam Abu Hurairah itu pingsan. Dan diceritakan Imam Abu Hurairah berkata bahwa sampai ada orang yang menghampirinya, menyentuh leher Abu Hurairah dengan kakinya. Bahkan sampai dikira Abu Hurairah itu gila. Kenapa dikira gila? Karena saking seringnya Abu Hurairah itu pingsan. Karena apa? Karena lapar. Masya Allahnya. Yang terakhir, saya akan menceritakan sebagaimana pelajaran yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau berkata, Man kathura syab'uhu, kathura lahmuhu. Barang siapa yang banyak kenyang, maka banyak pula dagingnya. Wa man kathura lahmuhu, kathura syahwatuhu. Dan barang siapa yang banyak dagingnya, banyak lemaknya, maka syahwatnya akan menjadi besar. Syahwatnya akan tinggi.
Wa man kathura syahwatuhu kathura dzunubuhu. Dan barang siapa yang syahwatnya tinggi, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa. Dan kata Imam Yahya, wa man kathura dzunubuhu qasal qalbuhu. Dan barang siapa orang yang melakukan dosa, banyak melakukan dosa, maka hatinya akan keras. Satu maksiat akan memberikan satu titik kepada hatinya. Jika ia bermaksiat lagi, maka akan menambah titik-titik di dalam hatinya. Dan yang ditakutkan akan membuat hatinya keras. Akan membuat hidayah, nasihat, cahaya petunjuk susah masuk ke dalam hatinya. Hatinya susah menerima kebenaran. Wa man qasa qalbuhu ghariqati afatid dunya wa zinatuha. Dan barang siapa yang hatinya keras, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam kecelakaan atau musibah-musibah dunia dan perhiasannya. Ia akan mudah terlena oleh perhiasan dunia, oleh bencana-bencana dunia. Maka ini disebabkan oleh apa? Awalnya disebabkan oleh perut yang selalu kenyang. Mungkin cukup sekian dari saya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.